football in Indonesia. And this is what I can guarantee to the President, what I can guarantee to all the people of Indonesia. Yes, alhamdulillah. Mantap. Semua auto dibuat kaget. Diam-diam timnas Cina dan FIFA bantu timnas Indonesia supaya Yes, alhamdulillah. Mantap. Semua auto dibuat kaget. Diam-diam timnas Cina dan FIFA bantu timnas Indonesia supaya lolos ke Piala Dunia 2026. Australia terbukti memakai pemain ilegal saat melawan timnas Cina kemarin. FIFA ambil tindakan tegas. Timnas Australia kena hukuman FIFA dengan pengurangan poin. Klasemen grup C langsung berubah. Skuad Garuda naik ke posisi lebih baik di klasemen. Auto lolos Piala Dunia 2026 di depan mata. Mengapa itu semua bisa terjadi? Simak baik-baik fakta lengkapnya ini teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelum kita ke pembahasan utama video ini, alangkah baiknya kita dengarkan kabar mengejutkan ini teman-teman. Baru-baru ini ramai dibicarakan prestasi timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 telah menjadi pembicaraan hangat di kawasan Asia Tenggara. Jika dahulu Indonesia seringkali dianggap hanya sebagai pesaing di level ASEAN, kini situasinya berubah drastis. Tim Garuda berhasil melangkah lebih jauh dibandingkan rival-rivalnya dan kini berpeluang tampil di panggung sepak bola dunia. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari perombakan besar dalam tim, baik dari segi taktik, materi pemain, hingga sistem pembinaan yang lebih serius. Kini, banyak pihak di ASEAN yang mulai menyadari bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa dianggap sebelah mata. Seperti kita ketahui, Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Laos, dan Singapura masih harus berjuang di babak kualifikasi Piala Asia 2027. Perbedaan ini semakin mencolok setelah Indonesia mampu menumbangkan Bahrain dengan skor 1-0. Sebuah hasil yang menunjukkan bahwa Garuda kini mampu bersaing dengan tim-tim di luar ASEAN. Performa impresif ini membuat banyak media di Asia Tenggara mulai melirik dan mengakui peningkatan pesat timnas Indonesia. Kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain langsung menjadi pembahasan utama berbagai media di ASEAN. Berikut beberapa sorotan dari media-media negara tetangga yang sangat terheran-heran dengan prestasi skuad Garuda. Makan bola, Malaysia, Indonesia kembali bernyawa, kalahkan Bahrain. Detao 247, Vietnam, Indonesia dan perjudian, terakhir di kualifikasi Piala Dunia. Siam Sport, Thailand, Garuda terbang tinggi. Indonesia menunjukkan kualitasnya di Asia. Tidak hanya hasil pertandingan yang menjadi perhatian, tetapi juga skuad yang dimiliki Indonesia saat ini. Beberapa pemain naturalisasi serta bakat-bakat muda berbakat membuat timnas semakin solid dan kompetitif. Dari sekian banyak nama dalam skuad Garuda, satu sosok yang paling disorot adalah Ula Romeni. Pemain keturunan Belanda ini langsung mencuri perhatian setelah tampil memukau dalam dua laga pertamanya bersama Indonesia. Kecepatan, kelincahan, serta ketajamannya di depan gawang menjadikannya sosok yang selama ini dinanti-nanti oleh timnas Indonesia. Tak heran jika banyak media ASEAN yang menyoroti kehadiran Romeni sebagai salah satu faktor kunci dalam kebangkitan Indonesia. Banyak yang mengatakan bahwa Indonesia cukup beruntung bisa mendapatkan striker seperti dirinya. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman, timnas Indonesia kini semakin solid dan siap bersaing di level yang lebih tinggi. Keberhasilan Indonesia menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bukanlah kebetulan. Dengan skuad yang memiliki nilai pasar mencapai Rp 600 miliar, Garuda kini menjadi salah satu tim terkuat di kawasan Asia Tenggara. Jika tim ini turun di Piala AFF, peluang untuk menjadi juara tentu sangat besar. Namun, ambisi Indonesia kini lebih dari sekadar menjuarai turnamen regional. Garuda sedang mengincar panggung dunia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian,
Dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia? Atau justru, secara kualitas, timnas Indonesia belum mampu ke Piala Dunia? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI, ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Meski jalan menuju Piala Dunia masih panjang, performa yang ditunjukkan sejauh ini membuktikan bahwa Indonesia berada di jalur yang benar. Dengan kerja keras dan konsistensi, mimpi tampil di Piala Dunia bukan lagi sekadar angan-angan, tetapi sesuatu yang semakin dekat untuk diwujudkan. Kini, timnas Indonesia bukan hanya milik ASEAN. Garuda telah terbang lebih tinggi, dan dunia mulai memperhatikannya. Lebih lanjut, terus terbang tinggi, Garuda. Timnas Indonesia diambang sejarah. Timnas Indonesia, kalian telah menunjukkan kepada dunia bahwa Garuda tidak hanya sekadar bersaing di level ASEAN, tetapi juga mampu menantang tim-tim besar di Asia. Kemenangan demi kemenangan yang kalian raih bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras, disiplin, dan tekad yang tak tergoyahkan. Perjalanan ini belum selesai. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah tantangan terbesar, tetapi juga peluang emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Jangan pernah ragu. Kalian memiliki kualitas, mentalitas, dan semangat juang untuk melangkah lebih jauh. Perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026, Indonesia tidak bisa jadi tuan rumah di ronde 4. Begini alasannya. Timnas Indonesia tengah berjuang untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kesempatan ini menjadi momen penting bagi skuad Garuda, yang terakhir kali tampil di ajang tersebut pada tahun 1938 saat masih bernama Hindia Belanda. Di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk melaju ke babak keempat kualifikasi. Saat ini, mereka menempati peringkat keempat grup C di babak ketiga kualifikasi zona Asia dengan perolehan 9 poin. Dengan 2 laga tersisa, kemenangan atas Cina pada 5 Juni mendatang akan memastikan posisi 4 besar bagi Indonesia. Setelah itu, pertandingan melawan Jepang 4 hari kemudian diharapkan bisa menjadi kejutan yang membuka jalan bagi Indonesia untuk lolos langsung tanpa melalui tahapan tambahan. Namun, skenario yang lebih realistis bagi Jai Itzes dan kawan-kawan adalah melanjutkan perjuangan melalui babak keempat. Format babak keempat kualifikasi. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti oleh 6 tim, yaitu tim yang finish di posisi 3 dan 4 dari grup A, B, dan C di babak ketiga. 6 tim ini kemudian akan dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing terdiri dari 3 tim. Sayangnya, Indonesia tidak bisa bermain sebagai tuan rumah karena babak ini akan dilaksanakan di tempat netral. Masing-masing tim hanya akan bermain 2 kali, dan tim yang finish sebagai juara grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish sebagai runner-up harus bertarung dalam playoff zona Asia. Pemenangnya kemudian akan berhadapan dengan tim dari zona lain, seperti Afrika, Amerika Selatan, Oseania, dan Amerika Utara, dalam playoff antar konfederasi untuk memperebutkan tiket tambahan ke Piala Dunia. Keyakinan Jai Itzes. Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, optimistis bahwa Garuda hanya tinggal menunggu waktu sebelum berhasil tampil di Piala Dunia. Dalam sebuah wawancara di kanal resmi Liga Italia, ia menyatakan bahwa kelolosan ke ajang tersebut akan menjadi kebanggaan besar bagi Indonesia. Kapan kami akan ke Piala Dunia? Itu hanya masalah waktu. Saya percaya hal ini akan membawa kebahagiaan besar bagi seluruh rakyat Indonesia, ujar Itzes. Pemain berusia 24 tahun ini juga mencatat sejarah sebagai pesepak bola Indonesia pertama yang mencetak gol di Liga Italia. Golnya menjadi semakin spesial karena gawang yang dibobol adalah milik Juventus, salah satu raksasa Serie A. Meski klubnya saat ini masih berjuang keluar dari zona degradasi di Liga Italia, Itzes tetap optimistis dan berusaha memberikan yang terbaik di level klub maupun tim nasional. Dengan peluang yang masih terbuka, Timnas Indonesia kini berusaha mengukir sejarah baru dengan menembus Piala Dunia 2026. Perjalanan ini masih panjang, tetapi semangat dan keyakinan para pemain bisa menjadi modal besar untuk mewujudkan mimpi Garuda. Lebih lanjut,
Timnas Indonesia berada dalam fase krusial dalam perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026. Peluang untuk lolos masih terbuka, meskipun tantangannya tidak mudah. Kemenangan atas Cina akan menjadi langkah penting yang memastikan mereka tetap dalam persaingan, sementara laga melawan Jepang bisa menjadi momen kejutan yang menentukan nasib mereka. Secara realistis, jalur melalui babak keempat tampaknya lebih memungkinkan. Format kompetisi yang ketat menuntut Indonesia untuk tampil maksimal dalam 2 laga di tempat netral. Ketiadaan dukungan langsung dari supporter di kandang sendiri bisa menjadi tantangan, tetapi juga menjadi ujian mental bagi para pemain. Kepercayaan diri Jai Itzes mencerminkan optimisme yang tumbuh dalam skuad. Keberhasilan mencetak gol di Liga Italia menunjukkan bahwa pemain Indonesia semakin diperhitungkan di level internasional. Ini bisa menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Namun, perjalanan ini tidak hanya bergantung pada individu, melainkan juga pada kesiapan tim secara keseluruhan. Konsistensi permainan, strategi Kluivert, serta mental bertanding di laga-laga besar akan menjadi faktor penentu. Jika mampu mengatasi tekanan dan tampil solid di setiap laga, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026. Peluang Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025 melalui Piala Asia U17. Timnas Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi tantangan besar di Piala Asia U17 2025, ajang yang menjadi gerbang utama menuju Piala Dunia U17 2025. Dengan sistem kualifikasi yang baru, Garuda Asia harus berjuang keras agar bisa mengamankan tiket ke turnamen sepak bola paling bergengsi di level usia muda tersebut. Meski peluang itu ada, perjalanan Timnas Indonesia U17 dipastikan tidak akan mudah. Mereka tergabung dalam grup C bersama Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman, grup yang diprediksi bakal berlangsung ketat. Lantas, bagaimana peluang Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia U17 2025? Format baru Piala Dunia U17 2025, peluang lebih terbuka. Perubahan besar dilakukan FIFA untuk Piala Dunia U17 2025. Jika sebelumnya hanya ada 24 tim yang lolos ke turnamen ini, kini jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Dampaknya, jatah untuk perwakilan Asia juga bertambah dari 4 menjadi 8 tim. Dengan tambahan slot tersebut, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025 semakin terbuka. Namun, syarat utama agar bisa tampil di ajang tersebut adalah tampil gemilang di Piala Asia U17 2025 dan minimal mencapai babak perempat final. Skenario Timnas Indonesia U17 untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025. Agar bisa mengamankan satu tempat di Piala Dunia U17 2025, Timnas Indonesia U17 harus memenuhi beberapa syarat penting. 1. Lolos dari fase grup. Untuk bisa mencapai perempat final Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia U17 harus menjadi juara atau runner-up grup C. Jika hanya finish di posisi ketiga, peluang mereka akan bergantung pada hasil tim lain di grup lain. 2. Memenangkan laga perempat final. Jika berhasil lolos dari fase grup, Timnas Indonesia U17 harus memenangkan pertandingan perempat final. Ini menjadi langkah kunci karena 4 tim yang lolos ke semifinal otomatis mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025. 3. Jika kalah di perempat final, masih ada peluang. Dengan format baru, 2 tim yang kalah di perempat final masih bisa memperebutkan tiket ke Piala Dunia melalui jalur playoff. FIFA memberikan tambahan 2 slot bagi tim Asia, sehingga total ada 8 tim yang bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025. Jadwal dan tantangan Timnas Indonesia U17 di fase grup. Perjalanan Timnas Indonesia U17 dimulai dengan menghadapi tim kuat Korea Selatan. Laga ini akan digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City, Jeddah, Arab Saudi, pada Jumat, 4 April 2025 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Laga perdana ini menjadi ujian besar bagi Garuda Asia. Jika mampu meraih hasil positif, motivasi mereka untuk menghadapi 2 laga berikutnya akan semakin tinggi. Setelah melawan Korea Selatan, Timnas Indonesia U17 akan berhadapan dengan Yaman. Meski di atas kertas lebih lemah dibanding Korea Selatan, Yaman tetap bisa menjadi ancaman jika tidak diwaspadai dengan baik. Di pertandingan terakhir fase grup, Garuda Asia akan menantang Afghanistan. Laga ini bisa menjadi penentu nasib mereka di turnamen, terutama jika poin yang dikumpulkan masih belum aman untuk lolos ke perempat final. Peluang dan harapan untuk Garuda Asia. Melihat komposisi grup dan sistem kualifikasi yang baru, peluang Timnas Indonesia U17 untuk melaju ke Piala Dunia U17 2025 memang terbuka. Namun,
Mereka harus tampil maksimal di setiap pertandingan untuk memastikan tempat di perempat final dan, jika perlu, memenangkan laga playoff tambahan. Dukungan dari masyarakat Indonesia tentu menjadi faktor penting untuk meningkatkan semangat para pemain muda ini. Dengan persiapan matang dan performa terbaik, Timnas Indonesia U17 berpeluang mencatat sejarah baru di Piala Dunia U17. Kini, kita tinggal menunggu kiprah Garuda Asia di Piala Asia U17 2025. Apakah mereka mampu meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025? Semua akan terjawab di lapangan. Lebih lanjut, peluang Timnas Indonesia U17 untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025 memang lebih terbuka dibanding edisi sebelumnya, terutama karena penambahan jumlah peserta dari 24 menjadi 48 tim. Dengan 8 slot yang disediakan untuk wakil Asia, kesempatan Indonesia semakin besar, tetapi tantangannya tetap tidak mudah. Grup C yang dihuni Indonesia termasuk cukup berat. Korea Selatan jelas menjadi lawan tersulit, mengingat mereka memiliki sejarah panjang di sepak bola Asia. Afghanistan dan Yaman juga tidak bisa dianggap enteng, meskipun di atas kertas peluang Indonesia untuk meraih poin dari kedua tim tersebut lebih terbuka dibanding menghadapi Korea Selatan. Performa di fase grup akan menjadi kunci. Jika Timnas Indonesia U17 bisa mencuri poin dari laga melawan Korea Selatan atau setidaknya meraih kemenangan atas Yaman dan Afghanistan, peluang mereka untuk lolos ke perempat final cukup besar. Lolos ke 8 besar sendiri sudah menjadi langkah penting, karena 4 semifinalis otomatis mendapat tiket ke Piala Dunia. Jika Garuda Asia gagal di perempat final, masih ada harapan melalui jalur playoff. Dua tim yang kalah di perempat final akan bertanding lagi untuk memperebutkan 2 tiket tambahan ke Piala Dunia U17. Ini memberikan sedikit ruang bagi Indonesia untuk tetap berjuang, bahkan jika mereka gagal menembus 4 besar. Dari segi teknis, kesiapan tim dalam menghadapi tekanan di turnamen besar seperti ini menjadi faktor krusial. Mental bertanding dan strategi yang tepat dari tim pelatih akan sangat menentukan sejauh mana Indonesia bisa melangkah. Selain itu, dukungan dari masyarakat dan pengalaman pemain dalam menghadapi laga-laga internasional sebelumnya juga akan berperan besar dalam menentukan hasil akhir. Pada akhirnya, tantangan besar menanti Timnas Indonesia U17, tetapi peluang pun ada. Jika mereka mampu memanfaatkan momentum dan tampil maksimal di setiap laga, bukan tidak mungkin sejarah baru bisa tercipta dengan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Bukan hanya ulah Romeni, media Malaysia tegas sebut faktor kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain gegara hal ini. Kemenangan gemilang Timnas Indonesia atas Bahrain pada pertandingan ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menarik perhatian media Malaysia. Tim Garuda yang dipimpin oleh Kapten Jai Idzes tampil impresif, terutama setelah sebelumnya kalah telak 1-5 dari Australia. Kritik tajam sempat menghampiri pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dengan banyaknya suara yang menyerukan, "Kluivert out." Namun, pada laga melawan Bahrain, Kluivert berhasil membuktikan kualitasnya dan membawa Timnas Indonesia kembali ke jalur kemenangan menuju Piala Dunia 2026. Media Malaysia menyoroti kemenangan ini, menyebut bahwa Indonesia berhasil menghidupkan peluang lolos setelah meraih kemenangan 1-0 atas Bahrain. Sebelumnya, Indonesia sempat diragukan banyak pihak, terutama setelah kekalahan besar dari Australia. Namun, hasil pertandingan melawan Bahrain ini berhasil membalikan persepsi negatif terhadap Timnas Indonesia dan Patrick Kluivert. Dalam pertandingan tersebut, gol satu-satunya tercipta berkat pemain keturunan Indonesia, Ulah Romeni, yang memanfaatkan umpan dari Marcelino Ferdinand. Gol tersebut membawa Timnas Indonesia meraih 3 poin penting dan tetap berada di peringkat keempat klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan koleksi 9 poin, hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi. Media Malaysia juga mengungkapkan bahwa kemenangan ini tak lepas dari dukungan supporter Indonesia yang bertindak sebagai pemain ke-12. Sorakan dari supporter membuat tekanan bagi Bahrain semakin besar, mengganggu permainan mereka. Sebagai perwakilan Asia Tenggara yang sering dianggap remeh oleh negara-negara besar, Indonesia menunjukkan ketangguhan dan perbaikan, terutama setelah ditinggal oleh Shin Tae-yong dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Timnas Indonesia kini semakin optimis untuk melanjutkan perjuangannya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, dan para pendukungnya semakin yakin dengan potensi yang dimiliki tim asuhan Kluivert. Lebih lanjut, kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan momen penting bagi sepak bola Indonesia. Meskipun sebelumnya sempat diragukan setelah kekalahan telak dari Australia, hasil ini menunjukkan bahwa tim Indonesia, di bawah asuhan Patrick Kluivert, masih memiliki potensi besar untuk bersaing di kancah internasional. Kemenangan tersebut juga berhasil membalikan pandangan negatif terhadap pelatih dan tim, yang sempat mendapatkan kritik tajam dari pendukung dan netizen.
Keberhasilan Indonesia di pertandingan ini tak hanya karena kualitas individu pemain seperti Ula Romeni, yang berhasil mencetak gol, tetapi juga karena dukungan luar biasa dari supporter yang berperan sebagai pemain ke-12. Sorakan dan dukungan mereka memberikan energi tambahan bagi timnas, yang berhasil mengatasi tekanan permainan Bahrain. Namun, meskipun kemenangan ini memberi harapan baru, perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia masih panjang dan penuh tantangan. Tim harus tetap konsisten dan terus berbenah untuk menghadapi tim-tim kuat lainnya dalam kualifikasi. Patrick Kluivert kini memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dan membuktikan bahwa ia adalah pilihan yang tepat untuk membawa Indonesia lebih jauh di dunia sepak bola. Kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain adalah bukti bahwa setiap tantangan bisa dihadapi dengan ketekunan dan semangat juang yang tak kenal lelah. Seperti dalam sepak bola, hidup pun penuh dengan lika-liku dan rintangan. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit setiap kali terjatuh. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, justru merupakan batu loncatan untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Timnas Indonesia, meskipun sempat diragukan, mampu membuktikan bahwa dengan kerja keras, dukungan yang kuat, dan tekad yang bulat, tidak ada yang tidak mungkin. Setiap langkah menuju tujuan besar memang penuh perjuangan, namun jangan pernah berhenti berusaha, karena di balik setiap usaha pasti ada hasil yang menanti. Teruslah berjuang, jangan biarkan kegagalan menghentikan langkahmu. Dan ingat bahwa perjalanan menuju kesuksesan selalu dimulai dengan langkah pertama yang berani. Erick Thohir berikan motivasi untuk Timnas Indonesia U17 dalam persiapan Piala Asia U17. Timnas Indonesia U17 siap menjalani perjuangan besar di ajang Piala Asia U17 yang akan berlangsung di Arab Saudi. Pertandingan perdana akan dimulai pada hari Jumat, 4 Maret 2025, dan Timnas Indonesia U17 akan berada di grup C, di mana mereka akan berhadapan dengan 3 tim kuat, Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Keikutsertaan Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 ini bukan hanya untuk meraih prestasi di tingkat Asia, tetapi juga memiliki tujuan besar untuk mengamankan tempat di Piala Dunia U17. Untuk itu, tim asuhan pelatih Nova Arianto harus berjuang keras dan berhasil lolos dari fase grup. Target utama mereka adalah menembus babak perempat final, yang merupakan jalur langsung menuju Piala Dunia U17 2025. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memberikan dukungan penuh dan semangat kepada seluruh pemain. Menurutnya, kompetisi ini adalah kesempatan emas bagi para pemain muda untuk menunjukkan kualitas mereka dan membawa nama bangsa ke kancah dunia. 2 tim terbaik dari masing-masing grup akan lolos ke babak perempat final, yang otomatis mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17. Timnas Indonesia U17 harus bekerja keras untuk mencapai tujuan itu, ungkap Erick Thohir. Bukan hanya sekedar berkompetisi, Erick Thohir juga mengingatkan pentingnya semangat juang dan kerja sama tim dalam meraih kemenangan. Ia menegaskan bahwa di ajang ini, selain kemampuan teknis dan fisik, mentalitas pemain juga sangat diuji. Saya berharap Timnas Indonesia U17 dapat terus menunjukkan semangat dan komitmen yang tinggi dalam setiap pertandingan. Kita semua harus mendukung mereka agar bisa meraih hasil terbaik dan membawa Indonesia ke panggung dunia, kata Erick. Keikutsertaan Timnas Indonesia U17 di Piala Asia ini menjadi momen penting untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Setelah sukses di level klub dan beberapa ajang internasional, sekarang saatnya bagi tim muda Indonesia untuk membuktikan kemampuan mereka di kompetisi yang lebih besar. Indonesia berharap, dengan dukungan penuh dari masyarakat, para pemain bisa mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal. Selain persiapan fisik dan mental, Timnas Indonesia U17 juga mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk mempersiapkan tim secara matang. Persiapan yang matang dan motivasi tinggi diharapkan dapat membawa Timnas Indonesia U17 melangkah jauh di Piala Asia dan mencapai tujuan utama mereka, yaitu lolos ke Piala Dunia U17. Dengan berbagai tantangan yang ada di depan, Timnas Indonesia U17 tetap bertekad untuk tampil maksimal. Dukungan dari masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan agar mereka dapat memberikan yang terbaik. Mari kita doakan agar Timnas Indonesia U17 dapat memberikan penampilan terbaik dan membawa Garuda ke panggung dunia, harap Erick Thohir. Piala Asia U17 ini menjadi kesempatan besar untuk para pemain muda Indonesia membuktikan diri, dan dengan semangat yang kuat, mereka berharap bisa menorehkan prestasi yang membanggakan bagi bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Timnas Indonesia U17 saat ini berada di posisi yang sangat penting dalam perjuangan mereka di Piala Asia U17. Keikutsertaan mereka di ajang ini bukan hanya soal prestasi, tetapi juga sebagai langkah untuk meraih tiket ke Piala Dunia U17. Ini adalah kesempatan besar bagi para pemain muda untuk menunjukkan potensi mereka dan membawa Indonesia ke tingkat sepak bola dunia. Namun,
Tantangan besar menanti mereka di grup C, di mana mereka harus menghadapi lawan-lawan kuat seperti Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Masing-masing tim memiliki kekuatan dan pengalaman yang bisa menjadi hambatan. Namun hal ini juga menjadi peluang bagi timnas Indonesia U17 untuk mengasah kemampuan dan mentalitas mereka. Dalam kompetisi seperti ini, selain teknik dan strategi, faktor mental sangat berperan besar. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak, baik itu pelatih, PSSI, maupun masyarakat, sangatlah penting. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan motivasi kepada para pemain, mengingatkan mereka untuk tetap fokus dan berjuang keras untuk meraih hasil terbaik. Motivasi ini tentu menjadi suntikan semangat bagi para pemain, karena mereka tahu bahwa di balik perjuangan mereka ada harapan besar yang dipikul oleh bangsa Indonesia. Tak hanya itu, Erick juga menekankan pentingnya kerjasama tim dan semangat juang yang tinggi dalam menghadapi lawan-lawan tangguh. Situasi ini memberikan harapan baru bagi dunia sepak bola Indonesia, yang sudah lama menantikan kebangkitan timnas di ajang internasional. Namun, hal ini juga menjadi tantangan besar bagi para pemain muda yang harus mampu mengatasi tekanan dan memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya. Piala Asia U17 ini bukan hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun mentalitas juara yang kelak akan berguna di level yang lebih tinggi. Dukungan dari masyarakat Indonesia tentu menjadi salah satu kunci kesuksesan. Semangat nasionalisme dan harapan agar timnas Indonesia U17 bisa mengukir prestasi di Piala Dunia U17 harus terus didorong. Para pemain harus tahu bahwa setiap langkah mereka di Piala Asia ini merupakan langkah menuju prestasi yang lebih besar, dan ini adalah kesempatan mereka untuk membuat sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Dalam menghadapi tantangan di Piala Asia U17, ingatlah bahwa setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan dedikasi kalian. Kalian adalah generasi muda yang memiliki potensi besar untuk membawa perubahan bagi sepak bola Indonesia. Setiap latihan, setiap usaha, dan setiap detik di lapangan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Setiap pemain di tim ini memiliki bakat dan kemampuan yang unik, dan bersama-sama, kalian memiliki kekuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ingatlah bahwa kesulitan yang kalian hadapi saat ini adalah bagian dari proses belajar. Setiap lawan yang kalian hadapi akan menguji ketahanan dan semangat kalian, tetapi ingatlah bahwa kalian tidak sendirian. Keluarga, teman, dan seluruh masyarakat Indonesia mendukung kalian di setiap langkah. Tetaplah fokus dan percaya pada diri sendiri. Jika kalian bekerja keras, berkomunikasi, dan saling mendukung di lapangan, tidak ada yang tidak mungkin. Keberanian untuk berjuang dan berusaha adalah kunci untuk meraih impian. Ketika kalian mengenakan jersey timnas, kalian mewakili bukan hanya diri sendiri, tetapi juga bangsa ini. Berikan yang terbaik, berjuanglah tanpa henti, dan tunjukkan semangat Garuda di lapangan. Ingatlah, setiap langkah menuju kesuksesan dimulai dengan tekad yang kuat. Jadilah yang terbaik, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalian adalah harapan masa depan sepak bola Indonesia. Bangkitlah, berjuanglah, dan buktikan bahwa kalian bisa meraih mimpi yang telah lama diimpikan. Selamat berjuang, Timnas Indonesia U17. Jepang bisa bantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, ini skenarionya. Jepang ternyata bisa menjadi faktor penentu bagi Timnas Indonesia dalam perjuangannya menuju Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Jepang sudah memastikan tempat di putaran final dan tidak lagi memiliki kepentingan besar dalam sisa pertandingan kualifikasi. Keuntungan dari status Jepang. Skuad Samurai Biru memimpin klasemen grup C dengan 20 poin, sementara Australia yang berada di peringkat kedua baru mengumpulkan 13 poin. Dengan hanya 2 laga tersisa, posisi Jepang tak lagi terancam, bahkan jika Australia memenangkan semua pertandingan mereka. Situasi ini bisa menguntungkan Timnas Indonesia, yang akan menghadapi Jepang di laga terakhir kualifikasi. Tim yang sudah lolos biasanya memberi kesempatan bermain kepada para pemain cadangan, yang berarti Indonesia berpeluang menghadapi skuad Jepang yang tidak dalam komposisi terbaiknya. Kelvin Verdong, salah satu penggawa Timnas Indonesia, menyadari peluang ini. Mereka sudah lolos ke Piala Dunia, jadi kami mungkin punya kesempatan untuk menang, ujarnya setelah laga melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret lalu. Perjuangan Timnas Indonesia di sisa kualifikasi. Saat ini, Timnas Indonesia masih berada di peringkat keempat grup C. Meski sulit, peluang untuk finish di posisi runner-up masih terbuka. Syaratnya, Indonesia harus mengumpulkan sebanyak mungkin poin dalam 2 laga terakhir, yakni melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni mendatang.
Meskipun menghadapi Jepang di kandangnya bukan perkara mudah, timnas Indonesia tetap bisa berharap pada faktor rotasi pemain Jepang. Seperti yang dikatakan Verdong, kita bisa berharap keajaiban terjadi saat menghadapi Jepang di laga tandang. Jika Indonesia mampu memanfaatkan situasi ini dengan baik dan meraih hasil maksimal di 2 laga terakhir, bukan tidak mungkin skuad Garuda akan mencetak sejarah dengan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Jepang yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Dalam situasi seperti ini, tim yang sudah tidak berkepentingan biasanya tidak menurunkan kekuatan penuh. Jika Jepang melakukan rotasi pemain, timnas Indonesia bisa memiliki peluang lebih besar untuk meraih hasil positif. Di sisi lain, kemenangan tetap bukan hal yang mudah. Jepang memiliki kedalaman skuad yang luar biasa, dan bahkan pemain pelapis mereka tetap berkualitas tinggi. Selain itu, bermain di kandang Jepang bisa menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Namun, peluang sekecil apapun tetap harus dimanfaatkan. Indonesia masih memiliki kesempatan untuk finish sebagai runner-up di grup, asalkan bisa mengamankan poin maksimal dalam 2 laga terakhir melawan Cina dan Jepang. Tim asuhan Patrick Kluivert perlu tampil dengan strategi terbaik dan mentalitas yang kuat agar bisa mengubah peluang menjadi kenyataan. Apapun hasilnya nanti, pertandingan ini akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia. Jika mampu meraih poin, harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan tetap hidup. Timnas Indonesia masih punya peluang, dan peluang sekecil apapun harus diperjuangkan sampai akhir. Sepak bola selalu penuh kejutan, dan sejarah telah membuktikan bahwa kerja keras, semangat juang, dan kepercayaan diri bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Jepang memang lawan tangguh, tetapi mereka bukan tim yang tidak bisa dikalahkan. Jika Indonesia bisa bermain dengan disiplin, fokus, dan tanpa rasa takut, segalanya bisa terjadi. Laga ini bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga tentang membuktikan bahwa timnas Indonesia layak bersaing di level tertinggi. Jangan pernah menyerah sebelum peluit akhir berbunyi. Bermainlah dengan hati, berikan yang terbaik, dan percaya bahwa mimpi Piala Dunia bisa menjadi nyata. Garuda selalu punya semangat untuk terbang tinggi,